Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini bertemu kembali dengan saya Yosef Wijoyo di channel video YouTube Pharmacy Education Series. Kita kembali untuk berbicara tentang standar kompetensi apoteker Indonesia. Materi ini saya rasa penting disampaikan terutama untuk teman-teman mahasiswa farmasi yang terutama yang tahun ini baru masuk kuliah di Fakultas Farmasi. Itu akan lebih baik untuk bisa mengetahui materi ini sejak awal tentang standar kompetensi apoteker Indonesia, sehingga teman-teman nanti semasa belajar di fakultas maka akan bisa mengarahkan diri untuk mencapai tujuan untuk menjadi apoteker yang kompeten. Nah, berikutnya kita akan lihat lingkup kompetensi apoteker Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 2009 dan PP 51 tahun 2009. Di sini secara singkat saya katakan bahwa tugas apoteker itu adalah dalam hal pembuatan, dalam penyimpanan dan penyaluran atau distribusi dan pelayanan obat. Sehingga semua teman-teman farmasi yang sedang belajar di Fakultas Farmasi selama 4 tahun S1 dan 1 tahun profesi apoteker itu ada 3 kata kunci yang harus diingat, yaitu apakah saya sudah mampu membuat obat, apakah saya mampu menyimpan dan menyalurkan obat, dan apakah saya mampu melayankan obat. Tentunya 3 hal pertanyaan ini akan dilatihkan pada teman-teman semua selama proses pendidikan dalam bentuk pengetahuan, dalam perkuliahan, dan dalam keterampilan-keterampilan yang ada di laboratorium, dan bisa juga teman-teman diterjunkan di masyarakat atau nantinya di program profesi apoteker. Akan ada praktek kerja profesi yang ada di beberapa tempat, di mana membuat semuanya itu teman-teman bisa mengetahui tidak hanya pengetahuannya saja, tapi juga terampil mengerjakan berada di tempat kerja. Istilah kami adalah from science to practice, sehingga akhirnya teman-teman tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tapi juga mampu menerapkannya di tempat pelayanan atau tempat praktek kefarmasian. Nah, karena kata kuncinya adalah obat, terkait dengan pembuatan, penyimpanan, penyaluran, dan pelayanan obat, maka ada 3 kata kunci lagi yang terkait obat itu yang harus teman-teman ingat, yaitu bahwa obat itu harus bermutu, obat itu berkhasiat, dan obat itu aman. Ya, jadi dalam hal pembuatan, semua teman-teman apoteker nantinya akan berusaha membuat obat itu memenuhi syarat mutu tertentu. Karena dengan memiliki syarat mutu tertentu, maka obat itu nanti bila diberikan pada pengguna, pada orang, pada pasien, maka obat itu akan berkhasiat dan aman. Dalam distribusi juga, kalau itu kita bicara BBF, maka teman-teman apoteker nantinya akan menjaga, menyimpan, dan mengelola obat itu supaya tetap bermutu sebelum sampai ke user atau sampai ke pasien. Nah, yang di pelayanan ini yang paling kompleks, yaitu harus bisa menjaga mutu produk obat itu, dan kemudian juga memberikan jaminan keamanan dan efektivitasnya pada waktu digunakan pada pengguna. Itu tentunya kolaborasi ya, tidak hanya apoteker saja, tapi tentunya dengan tenaga medis yang lain, ada dokter, ada perawat, dan sebagainya. Berikutnya, ini adalah salah satu konsep besar yang ada di farmasi, yaitu pharmaceutical care. Ini merupakan dimensi baru pelayanan kefarmasian yang berkembang dari product oriented ke pasien oriented, yang dimana menuntut kesiapan tenaga kefarmasian untuk menjamin ketersediaan farmasi yang bermutu tinggi dan mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara komprehensif. Ini yang menyampaikan pertama kali adalah Hepler and Strand di tahun 1996. Lalu oleh Almen tahun 2014 juga kembali diingatkan bahwa pharmaceutical care itu adalah menjamin penggunaan obat yang rasional, di mana harus diingat bahwa untuk bisa menjamin itu harus dijamin juga terkait mutunya, quality, kemudian sehingga diharapkan dengan adanya penjaminan mutu ini, maka quality of life pasien akan meningkat seiring dengan khasiat dan keamanan obat yang digunakan oleh mereka. Ini adalah konsep dari pharmaceutical care. Nah, kita lihat bagan ringkas ini.
Jadi teman-teman mahasiswa farmasi yang mulai dari semester 1 ya, bahwa Anda selama 4 tahun plus 1 tahun program profesi, Anda akan mendapatkan ilmu dan juga praktek profesional. Kita lihat ada 2 gambar bulatan di situ, di mana otomatis Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu dasar, scientific, untuk mengetahui tentang pembuatan obat, distribusi dan juga pelayanan, dan juga Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang aspek-aspek profesional dalam memberikan obat itu pada penggunanya. Secara sains dimulai dari adanya senyawa aktif farmasi yang bisa jadi dieksplorasi dari tanaman atau bisa dari obat modern. Mungkin teman-teman mendapatkan ilmu tentang biologi farmasi, botani farmasi, kimia organik, farmasi fisika. Itu yang mendasari untuk membuat dosage form. Ya, terutama farmasi fisika di dosage form ini sangat kuat, dominan, ada teknologi farmasi. Ya, masih banyak lagi tentunya dari situ. Nah, setelah bentuk dosage form, lalu kalau itu digunakan, di situ ada ilmu-ilmu lain, farmakoterapi, kemudian komunikasi dan sebagainya. Nah, keduanya ini saling berhubungan ya, antara sains dan profesional ini saling berhubungan. Jadi untuk teman-teman yang masih semester 1, mohon diingat, Anda akan mengeksplor senyawa aktif farmasi, baik dari tradisional maupun modern, untuk dibentuk sebagai sebuah bentuk sediaan tertentu dan akhirnya digunakan oleh pengguna itu. Dengan kata lain, di sini bahwa teman-teman mahasiswa itu akan belajar 3 hal penting juga, masih terkait dengan slide sebelumnya, yaitu terkait pharmaceutic intervention, pharmaceutical intervention, dan pharmacist intervention. Pharmaceutic intervention itu disimbolkan dengan kata di sini adalah farmasi fisika, di mana teman-teman harus memiliki dasar yang kuat untuk membuat produk obat. Nah, apabila produk obat itu sudah jadi, maka masuk ke tahapan pharmaceutical intervention, di mana teman-teman belajar tentang bagaimana penggunaan obat itu pada pasien, khasiat dan keamanannya, dan itu disimbolkan dengan farmakoterapi. Setelah belajar itu, tentunya step berikutnya adalah pharmacist intervention, di mana kita harus mengenal siapa sih yang menggunakan obat. Kalau dia sakit, kita sebut pasien. Kalau dia mungkin orang sehat, kita sebut sebagai klien. Nah, ketiganya ini saling kait-mengkait, teman-teman semua. Jadi dari farmasi fisika, farmakoterapi, sampai penggunaan obat pada pasien atau klien. Nah, ini 3 hal penting yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa, sehingga nanti Anda bisa paham pada semester berapa Anda mendapatkan apa, pada semester berapa mendapatkan farmakoterapi, pada semester berapa mendapatkan pharmacist intervention, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal penting supaya teman-teman menjadi tahu Anda sudah pada step yang mana. Nah, kemudian karena kita ini ada di tahun 2020, di mana berbagai learning outcome penting menurut Ristek-Dikti perlu juga dikuasai oleh teman-teman ya. Dan kita khusus pada masa pandemi ini tentunya juga mengalami perubahan, tapi ini hal-hal penting yang perlu disampaikan di sini, mohon untuk diingat. 1, teman-teman harus mampu melakukan komunikasi, communication skills, membaca, menulis, bicara, mendengar. Lalu computation skills, jadi menerapkan konsep matematis dan berbagai data untuk bisa memberikan reasoning, memberikan alasan, melakukan analisis ya. Ini computation skills ini sangat penting. Lalu ada community skills. Bagaimana teman-teman itu diharapkan bisa berpraktek nantinya atau bermanfaat untuk kondisi lokal, untuk komunitas yang lebih besar, syukur lebih global, atau mungkin ke lingkungan yang lebih besar lagi ya, dengan juga berbagai keanekaragaman yang kita miliki. Kemudian critical thinking and problem solving skills ini akan dominan ada di pelajaran-pelajaran perkuliahan Fakultas Farmasi. Lalu information management skills, jadi bagaimana Anda mengorganisasi informasi, bagaimana Anda mengkoleksi informasi, mencari data informasi, menganalisis, lalu memanagenya dari berbagai sumber itu untuk bisa Anda pakai sebagai sumber data yang membuat Anda mampu memiliki pengetahuan yang lebih luas. Lalu ada interpersonal dan personal skills,
Mungkin dua hal ini sulit untuk dimaksimalkan pada masa pandemi ini karena interpersonal skills meliputi seperti teamwork, relationship, kemudian mengatasi konflik, kemudian kemampuan bekerja di tempat bekerja, di mana saat ini mungkin teman-teman masih dalam kondisi kuliah daring ya, jadi interpersonal skills ini belum maksimal. Kalaupun bisa dilakukan misalnya kerja kelompok melalui daring itu teamworknya oke, tapi terkait relationship management karena tidak keep in touch mungkin juga masih belum maksimal di sini, tapi bisa dimulai. Lalu personal skills di sini ability to understand and manage self, artinya teman-teman di sini harus memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Kapan Anda harus kuliah, kapan Anda harus belajar, kapan Anda harus punya janjian untuk kerja kelompok dan sebagainya, itu Anda harus memanage diri Anda sendiri. Anda juga harus siap untuk berubah, memang jika diperlukan perubahan, learning to learn, jadi belajar untuk belajar, ini sangat penting, supaya Anda nantinya kalau setelah lulus, Anda selama proses kuliah, Anda sudah tahu, oh caranya belajarnya seperti ini, ada berbagai variasi tentunya dari setiap dosen, dari setiap mahasiswa, nah disinilah Anda akan belajar banyak hal, sehingga learning to learn ya, ada personal responsibility, tanggung jawab ya. Kemudian ada teknologi skills, bagaimana Anda menguasai komputer, menguasai browsing internet, ya, semua berbagai aplikasi yang sekarang semakin marak itu tentunya harus mengenal itu. Nah, bagaimana lulusan farmasi ini saat ini kuliah dan diuji secara nasional. Kalau secara kuliah kita sudah sampaikan tadi ya. Nah, teman-teman selama masa kuliah ini memang semua fakultas farmasi di Indonesia tentunya akan membekali Anda dengan berbagai hal penting dan termasuk membekali Anda untuk 7+2 Star of Pharmacist, itu pasti. Kemudian pilar-pilar pendidikan, learning to know, learning to do, learning to be, dan sebagainya, ya, learning to live together dan sebagainya, itu selalu ada di yang ada di UNESCO, itu pasti juga akan diberikan kepada teman-teman semua. Nah, pada akhir program profesi Anda akan menempuh yang namanya uji kompetensi apoteker Indonesia, yaitu ujiannya berupa dua hal, yaitu computer based test dan OSCE. Computer based test ada 200 soal, satu soal 1 menit ya. Kemudian kalau OSCE ada 10 station, 9 station untuk menguji pengetahuan dan keterampilan, 1 station untuk istirahat. Nah, ini yang penting yang untuk teman-teman ketahui. Nah, teman-teman sekalian, untuk ujian UKAI ini saya berharap teman-teman sungguh-sungguh ya memulai dari sekarang. Jadi berbagai informasi penting terkait perkuliahan, pengetahuan, keterampilan yang disampaikan oleh setiap dosen, pertemuan dalam laboratorium, atau mungkin Anda terjun dalam bakti sosial atau ikut dalam penelitian dosen dan sebagainya, hendaknya ditata rapi, dikumpulkan sehingga nantinya bisa menjadi bekal untuk ujian ini. Saya berharap semua mahasiswa bisa lulus 100% untuk pertama kali ujian UKAI ini ya. Karena memang kalau misalnya tidak lulus, memang boleh untuk mengulang di semester berikutnya. Tetapi karena dalam satu semester itu saya rasa Anda akan kontak dengan mata kuliah itu lebih kecil, sehingga kemungkinan untuk bisa lulus lagi itu tentunya prosentasenya lebih rendah dibandingkan dengan kalau Anda barusan kuliah terus langsung ujian ya. Saya rasa itu yang harus diingat, bahwa untuk bisa lulus di periode berikutnya itu bisa, tetap ada peluang, tapi peluangnya tentunya lebih rendah dibandingkan kalau Anda hari ini sedang selesai PKPA, sudah siap semuanya, lalu ujian UKAI. Saya rasa kemungkinan lulusannya akan lebih tinggi. Nah, kemudian untuk CBT, ini kita lihat di sini tetap topiknya membuat, menyimpan, menyalurkan, dan melayankan. Yang diuji terkait landasan ilmiah, keterampilan personal, KIE, mawas diri dan pengembangan diri, keterampilan kefarmasian, keterampilan manajemen dan organisasi, serta praktek profesional legal etik. Kalau melihat blueprint-nya, silahkan searching di internet. Saya rasa banyak sekali sudah ada di berbagai fakultas farmasi untuk blueprint UKAI CBT ini. Ya, lebih detailnya ada di sana. Kita tidak bisa menjelaskan di sini.
Kemudian untuk OSCE sama, untuk OSCE terkait dengan pembuatan, penyimpanan, penyaluran, dan pelayanan obat. Di sini Anda diuji pengetahuan dan keterampilan Anda. Dalam hal apa? Pengumpulan data, penetapan masalah, kemudian penyelesaian atau pemberian solusi, pencatatan pelaporan, komunikasi efektif, serta praktek profesional legal dan etik. Jadi sama, ya. Jadi prinsipnya sama. Nah, tahapan ini yang penting untuk dipahami bagaimana seseorang itu harus mengumpulkan data dan informasi lebih dulu untuk bisa melakukan problem solving, kemudian dicatat dan laporkan, lalu komunikasi efektif bila diperlukan dalam kerangka profesional legal dan etik. Ya, ini untuk blueprint OSCE-nya ada di internet juga, silahkan di searching dan Anda bisa melihat detail di situ apa yang disampaikan oleh blueprint tersebut, karena blueprint itu kisi-kisi, jadi silahkan untuk dibaca, kemudian untuk dilihat, dan kemudian pada tahapan mana ya saya harus mendapatkan ini. Tentunya ini adalah menjadi hal penting sehingga teman-teman harus selalu mengacu pada blueprint ini untuk bisa mendapatkan semua keterampilannya. Ini WHO Star of Pharmacist, saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya. Yang paling tengah itu adalah caregiver, decision making, communicator, and long life learner. Diharapkan dalam 5 tahun ini Anda mendapatkan itu yang melekat pada diri Anda, sehingga Anda siap untuk terjun di dunia kerja, entah sebagai leader, manager, pharmapreneur, researcher, maupun teacher. Detailnya apa? Ada di berbagai, Anda tinggal search ya, Star of Pharmacist, di situ akan ada detail menjelaskan masing-masing itu. Nah, bentuk praktek pelayanan kefarmasian ada di industri, kemudian PBF, rumah sakit apotek, pemerintahan, puskesmas, dan pendidikan. Mayoritas mahasiswa profesi apoteker akan praktek kerja di industri, rumah sakit dan apotek, itu yang utama, dan ada juga tambahnya di PPF dan puskesmas ya. Rata-rata seperti itu. Nah, kita lihat sekarang standarnya apa sih untuk mencapai kelulusan yang kompeten itu, yaitu kompetensi apoteker Indonesia. Ini adalah yang tahun 2016 ya. Ada 10, yaitu praktek kefarmasian secara profesional dan etik, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan farmasi dan alkes, pemberian informasi sediaan farmasi dan alkes, formulasi dan produksi sediaan farmasi, upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat, pengelolaan sediaan farmasi dan alkes, komunikasi efektif, keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal, serta landasan ilmiah dan peningkatan kompetensi diri. Ini adalah kompetensi apoteker Indonesia tahun 2016 dan masih berlaku sampai hari ini. Nah, teman-teman, kita sekarang melihat satu slide ini. Kita kembali ke 3 kata kunci, pembuatan, distribusi, dan pelayanan. Nah, untuk bisa memiliki pengetahuan tentang pembuatan, distribusi, dan pelayanan itu, maka ada 5 kotak di bawah ini adalah hal-hal yang mendasar, yang mendukung ya. Jadi teman-teman tuh harus selalu meningkatkan kemampuan diri. Di situ tertulis peningkatan kompetensi diri. Kemudian teman-teman setelah selalu berusaha meningkatkan kompetensi itu, seiring dengan itu, teman-teman harus memiliki kemampuan manajemen diri dan hubungan interpersonal dengan orang lain. Nah, dua kotak yang paling bawah ini integrasinya sangat kuat, dan ini dua hal utama yang harus dikelola oleh semua mahasiswa farmasi di Indonesia. Ya, pengembangan diri, intinya adalah itu. Kemudian mampu berkomunikasi, dan mampu melakukan praktek profesional legal etik, artinya banyak mengikuti perkembangan peraturan ataupun pedoman-pedoman praktek yang ada. Lalu melakukan manajemen, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Lalu kemudian untuk di tempat kerjanya, ini ada formulasi dan produksi sediaan farmasi. Lalu ada pemberian informasi sediaan farmasi dan alkes. Lalu yang pelayanan ada yang lebih tinggi lagi, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan farmasi dan alkes, serta upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Nah, ini gambar secara satu slide itu begitu. Jadi selama Anda kuliah, Anda akan pasti mendapatkan semua kotak-kotak itu dalam lingkup teori atau pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya ada di laboratorium. Nanti di praktek kerja profesi apoteker di tahun terakhir, Anda akan mendapatkan yang bagian atas itu dengan lebih baik karena akan diterapkan di tempat
kerja. Kita melihat praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Apa artinya itu? Dunia farmasi itu memiliki banyak pedoman. Ada pedoman peraturan ya terkait dengan pembuatan, distribusi maupun pelayanan obat. Sehingga teman-teman dalam melakukan praktek profesional mohon selalu melihat kembali peraturan yang ada, pedoman yang ada, sehingga teman-teman bisa melakukan praktek legal sesuai dengan regulasi. Nah, praktek legal yang sesuai regulasi inilah yang disebut sebagai praktek profesional dan etik seorang farmasis. Ya, jadi silahkan untuk selalu update informasi ya di website Kementerian Kesehatan. Ya, itu selalu ada peraturan, terus kemudian di website Badan POM itu banyak juga peraturan-peraturan di situ yang selalu bisa diupdate. Kalau terkait dengan pengelolaan tempat kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, teman-teman juga harus tahu tentang hal-hal terkait dengan ketenaga kerja misalnya. Nah, ini adalah praktek kefarmasian secara profesional, legal, dan etik. Berikutnya, optimalisasi penggunaan sejen farmasi. Kata kuncinya dari yang kotak sebelah kanan atas, yaitu optimalisasi penggunaan sejen farmasi itu artinya seorang apoteker nantinya harus bisa bahwa obat itu harus digunakan secara rasional. POR itu penggunaan obat secara rasional itu seperti apa sih? Jadi kita bisa mengatakan obat ini rasional untuk digunakan kalau kita memiliki pertimbangan ilmiah terkait obat tersebut. Terus kemudian terkait juga ada pedoman penggunaannya dan bukti penggunaan obat tersebut. Ya, jadi di sini dalam memberikan obat kepada seorang pengguna, kita sebut saja pasien, ya nantinya itu informasi yang kita berikan harus berdasarkan sebuah pertimbangan ilmiah, ada pedoman tertentu untuk menyampaikannya dan berbasis evidence. Ini yang paling penting. Nah, yang bawahnya ini adalah hal-hal penting yang terkait penggunaan obat dan rasional, seperti kita harus mampu melakukan konsultasi dan konseling, melakukan sesuai medikasi, dan mengelola efek samping obat, evaluasi obat, serta pelayanan farmasi klinik berbasis biofarmasi dan farmakokinetik. Lalu yang ketiga, dispensing sediaan farmasi dan alkes, yaitu penyiapan sediaan farmasi dan penyerahan disertai informasi. Ini singkat katanya adalah demikian. Kemudian kalau 4, ini terkait pencarian informasi. Wah, ini slide-nya kepotong. Jadi yang keempat itu terkait dengan pencarian informasi dan pemberian informasi. Jadi mampu melakukan penelusuran informasi serta menyediakan informasi yang tepat, akurat, dan relevan serta mendesiminasikannya. Itu seperti itu. Lalu yang kelima, formulasi dan produksi. Ini terkait dengan bagaimana seorang apoteker bisa melakukan pembuatan obat. Intinya yang kelima itu adalah itu. Dan yang keenam, upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat, di mana seorang apoteker juga harus mampu bermanfaat bagi masyarakat ya, secara preventif dan promotif, terutama terkait penggunaan obat. Lalu ada pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, ini terkait dengan manajemen, di mana seorang nantinya teman-teman mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan seleksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi, pemusnahan, penarikan, maupun pengelolaan infrastruktur untuk bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Ya, itu seperti itu. Lalu yang kedelapan, komunikasi efektif. Karena komunikasi itu selalu terkait dengan orang lain, maka dengan siapa sih kita akan berkomunikasi? Bisa dengan pasien, dengan orang sehat, keluarga pasien, mungkin dengan tenaga kesehatan, dokter, perawat, ahli gizi, macam-macam lagi. Nah, bagaimana teman-teman nantinya itu belajar berkomunikasi yang efektif supaya satu sama lain saling mengerti terkait dengan hal-hal yang disampaikan. Ini komunikasi efektif itu harus melibatkan, kalau itu adalah dua pihak, maka dua pihak ini harus mengerti apa yang disampaikan, mengapa disampaikan, dan bagaimana cara mencapai kesepakatan bersama. Ini adalah yang disebut komunikasi efektif. Lalu keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal, ini tidak ada mata kuliahnya teman-teman, tapi teman-teman bisa mengelolanya dalam praktek keseharian. Sebagai contoh misalnya kerja kelompok, kita lihat nomor 4 tuh, bekerja dalam tim, itu contoh dalam bekerja dalam kelompok. Dalam bekerja dalam kelompok tentunya selalu tidak smooth, selalu ada konflik. Di situ ada bagaimana kita mengelola konflik, bagaimana kita mengelola masalah,
Nah, diharapkan dengan bisa mengelola konflik dan mengelola masalah itu, menyelesaikan masalah, kita terbangun kepercayaan dirinya. Kemudian dalam kerja tim juga, misalnya kita janjian mau ketemu jam berapa, itu berarti kita merencanakan waktu kerja kita. Ini adalah hal yang penting yang ada di poin 9 ini. Lalu terkait landasan ilmiah dan peningkatan kompetensi diri, ini adalah pola pikir ya, bahwa apa yang nanti akan Anda kuasai, pembuatan, distribusi, dan pelayanan, semuanya itu ada landasan ilmiahnya. Jadi tidak hanya bekerja berdasar SOP, tapi SOP ini selalu ada landasan berpikir ilmiahnya, sehingga Anda harus tahu reasoningnya mengapa itu dilakukan. Nah, teman-teman, itu adalah standar kompetensi Apoteker Indonesia tahun 2020, dan ini ada yang paling baru, yaitu Global Competence Framework dari FIP tahun 2020. Ya, ini saya langsung aja masuk di sini, yaitu terkait Pharmaceutical Public Health. Kalau di FIP yang lama itu hanya Health Promotion dan Medicine Information and Advice, tapi yang sekarang ada Emergency Response. Ini hal penting mungkin terkait dengan pandemi ini, sehingga ditambahkan kata kunci Emergency Response. Lalu di Pharmaceutical Care itu kurang lebih sama, tambahan yang khusus ada di Medicine nomor 4. Mungkin penguasaan tentang obat harus lebih kuat dipandang oleh FIP. Lalu Organization and Management tidak banyak berubah saya rasa. Lalu untuk profesional atau personal ini yang ada 3 yang penting, tolong dilihat di digital literacy, interprofessional collaboration, serta leadership and self-regulation. Digital literacy saya rasa sesuai dengan kondisi kita saat ini, di mana saat ini semua berbasis digital adalah sesuatu yang penting, apalagi dalam masa pandemi ini, sehingga teman-teman memang harus betul-betul paham digital literacy. Lalu interprofessional collaboration, artinya semua teman-teman yang saat ini masih dalam pendidikan farmasi sedapat mungkin mendapatkan proses pendidikan di mana Anda dilibatkan dengan tenaga kesehatan lain. Misalnya melakukan studi kasus bersama dengan calon dokter, dengan calon perawat, dan Anda sendiri dalam bentuk interprofessional education. Nah, inilah yang akan membentuk Anda untuk menjadi interprofessional collaboration. Leadership and self-regulation sudah kita sebutkan di depan, bahwa seseorang itu siapapun dia memang harus bisa memanage dirinya sendiri dan mengembangkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, minimal untuk pemimpin untuk dirinya sendiri. Saya rasa itu hal penting terkait FIP 2020 yang baru di-launching pada bulan yang lalu. Oke, demikian teman-teman mahasiswa farmasi, semoga yang saat ini masih baru, masih angkatan 2020, bisa memandang materi ini sebagai sesuatu hal yang cukup penting dan memang bisa ditindaklanjuti dengan melihat berbagai blueprint uji kompetensi Apoteker Indonesia, melihat standar kompetensi Apoteker Indonesia 2016, dan juga bisa melihat FIP 2020 sebagai acuan Anda di masa mendatang. Oke, terima kasih setelah mendengarkan materi singkat ini. Jangan lupa klik like, subscribe ya, dan jangan lupa share ke teman yang lain bila ini dirasa menarik. Terima kasih. Yosef Wijaya dari Pharmacy Education Series. Selamat pagi.